Sudah dok. Sudah ya. Baiklah, kita mulai dari penugasan tadi. Tadi pagi semua sudah belajar mandiri ya untuk membaca jurnal ya. Mungkin dari jurnal itu bisa direfleksikan apa isinya dan eh, teman-temannya nanti bisa menambahin. Mungkin dimulai Dokter Rahma lah. Ya dok. Hmm. Dari jurnal yang dibaca pagi tadi, Dok, apa saja yang didapatkan? Yang profesionalitas itu dok. Kan ada jurnal yang Barbara Stream tuh, Transforming Medical Professionalism to Fit Changing Health Needs. Udah dikirim ke grup peserta kan sama Dokter Johan. Dok, yang dari pemicu itu ya, Dok? Yang bunga itu, Dok? Bukan, yang jurnal, Dok, jurnal. Jurnal dikirim ke email ya dok. Mungkin dikirim ke grup peserta ya, saya akan nggak ikut yang di grup peserta. Di grup modul Ya, ya di grup modul. ada dokter. Ada kan? Udah dibaca belum? Baru lihat. Baru lihat, yang lain belum melihat. Iya dok, baru. Soalnya yang dibaca yang ini dok, apa kita kelas yang di Google Yang Drive. di classroom, iya, kita bacanya materi yang Iya di dokter. classroom. Yang ini malah Kan, nggak. kan tadi sama Dokter Fitriana dibagikan ya, yang itu tugasnya kan membaca jurnal, kemudian merefleksikan, kemudian baru ke pemicu tadi ya. Mungkin karena belum baca, kita ke pemicu aja ya. Semua sudah punya ya kasus pemicunya, Ya, Dok. sudah ya. Silakan dibaca dulu oleh Dokter Rahma ya. Baik, pemicunya dokter Bunga adalah seorang dokter SPKKLP yang berpraktik di sebuah pedesaan di wilayah Jawa Tengah. Dokter Bunga setiap hari melakukan praktik di puskesmas dan kliniknya mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang, dan klinik mulai pukul 4 hingga 6 sore. Di klinik pribadinya, Dokter Bunga dibantu dengan dua orang perawat, satu orang bidan, satu orang asisten apoteker yang membantu dispens peresepan dari klinik tersebut. Dokter Bunga setiap hari selalu berpenampilan rapi dan wangi. Tidak heran banyak pasien yang berobat kepadanya di klinik. Dan sebagai imbal balik, Dokter Bunga menarik biaya pelayanan yang sesuai dengan praktiknya tersebut. Dan terdapat keringanan untuk pasien yang kurang mampu. Saat ini adalah era di mana klinik swasta akan diminta untuk bekerja sama dengan puskesmas. Begitu pula praktik Dokter Bunga. Dia terus melakukan kerjasama dengan puskesmas untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien. Ini pemicunya, Dok. Ya, pemicunya. Terus kemudian dibacakan dok yang tugas dari Dokter Fitriana tadi. Identifikasi contoh-contoh bentuk profesionalisme di tempat praktik masing-masing. Ini, Dok. Iya betul. Yang kedua, Itu identifikasi dukungan dan tanda tangan dukungan pelatih dari dan tempat primer kerja. masing-masing dalam menciptakan pelatih SPKLP yang profesional. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang sebagai SPKLP untuk terus mempertahankan pelatih yang profesional. Iya, dimulai yang nomor satu. Silahkan masing-masing. Kita mau gimana? Mungkin dari Saya share, Dok. Ini Word-nya boleh, Dok. boleh boleh. Dokter Rahma bisa menuliskan lah kalau gitu nanti dari misalnya peserta satu apa gitu, peserta dua apa, silahkan ditulis saja di situ kalau gitu. Baik. Nanti baru dikerjakan di masing-masing ya. Oh ya, sebelumnya karena sudah pernah kenal tadi saya nggak mengenalkan diri ya. Semua ini salah dari sebagian dari kelompok 12 yang lalu ya, Dok.
Ya, benar, Dok. Iya. Heeh. Jadi nggak usah kenalan ya. Udah kenal. Dok, ini di tempat praktik masing-masing atau berdasarkan praktik dokter bunga, dok? Praktik Kalau dokter yang nomor bunga, satu, pemicu. praktek dokter bunga ya. Saya kok sendiri kelompok 14 ya di sini. Kelompok 14. Oh, dokter Ramsiah ya? Nggak apa-apa, dok. Dokter Ramsiah dari Riau ya? Iya, dok. Apa Iya. salah masuk ya, dokter? Enggak. Memang di dokter Ramsiah ada di kelompok satu. Oh, Mungkin belum kenalan ya, dokter Ramsiah. Saya dokter Nuke dari Puskesmas Dumai Barat, alumni dari FKUGM. Dokter Ramsiah gimana? Dari mana? saya bekerja di Puskesmas Kandis, dokter. Alumni FK UMI angkatan 2001, dokter. Kalau yang lain sudah. Ya, silahkan ditulis masing-masing. Mungkin dokter Ramsiah dulu apa yang dari kasus pemicu itu identifikasinya apa? Mungkin saya boleh mencoba, Dok. Dokter Zainah, silakan. Ya, dari pemicu di situ disampaikan Dokter Bunga itu berpenampilan rapi dan wangi ya. Itu salah satu bentuk profesionalisme. Boleh nambahin lagi, Dari perilaku. Silakan, dokter Farhan ya. Febrina, dok. Ya, dok. Dokter Febrina. Ya. Mungkin dari Oh, kedisiplinannya, dok, karena biasanya dokter bunga itu memulai praktek biasanya dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang, dan di klinik mulai pukul 4 hingga pukul 6 sore. Jadi dengan ada kedisiplinan untuk sebagai meningkatkan profesionalisme. dok, saya mau coba, dok, dari fleksibilitas biayanya. Dokter Bunga sering memberikan keringanan biaya untuk pasien yang kurang mampu, kemudian juga menunjukkan empati dan etika dalam pelayanan. Keringanan biaya, dok. Kita dilanjutkan yang lain. Tambah dok, ini tempat prakteknya di puskesmas dan klinik pribadi mungkin ya. Kerjasamanya, Iya, kerjasama kerjasama. puskesmas. Dia bekerja sama dengan Kerjasama puskesmas. dengan puskesmas. Kalau Bekerja sama kerjanya dengan dia di Enggak, klinik puskesmas. ya. dia praktek loh, praktek di puskesmas dan klinik pribadi. Iya, kan Iya, ada jam praktek praktek dokter Iya, tuh, tapi pagi di di bawahnya puskesmas, kan sore di di klinik. bawahnya dia ada menyatakan ini udah era kerjasama klinik dan swasta dan kayaknya dokter Bunganya juga melakukan itu gitu. Selain dia sendiri berpraktek di puskesmas kan juga malah jadi mendukung gitu karena dia bekerja di puskesmas, dia juga berpraktek di klinik, jadi bisa kolaborasi gitu. Iya, Iya, dokter kerja Bunga tim, ini dokter. kerja Dokter di Bunga puskesmas dan bekerja dengan kerja di klinik. Kemudian kerja tim, kliniknya juga dokter bekerja Parodi. sama dengan puskesmas gitu. Mungkin karena kebetulan satu wilayah ya di puskesmasnya ya. Soalnya Iya. kalau kerja sama klinik kan sesuai dengan wilayah puskesmas masing-masing Dok, ya. izin nambah dok, dia kan Ya. melakukan praktik di puskesmas didampingi dengan dua perawat, mungkin interprofesional itu juga bisa ditampilkan dok. Dia bekerja sama Ya. dengan profesi lain seperti itu, interprofesi. Tidak bekerja sendiri di klinik. Bukannya itu yang dipraktek di kliniknya, Dok. Di klinik pribadinya yang dia Iya. dibantu oleh satu orang bidan dan apoteker. Ya, itu kan bentuk profesionalisme, interprofesional, ada bidan dan perawat. Ya, Iya. nggak apa-apa. Di puskesmas kan juga dia kerjasama dengan ATLM-nya, ya kan? Iya. Lab-nya, dengan farmasi. Bisa. Kerja sama tim, dok. Iya, boleh. Bekerja sama dengan profesi lain dan tim juga. Gimana? Interprofesional. Dalam bentuk tim boleh kayak gitu.
tim Ya, atau kalau di profesi lain dalam bentuk tim. di KKLP interprofesional ya. Iya, Profesional. interprofesional dok ya. Ada tambahan dari Dokter Mariaman. Izin itu sebenarnya kalau namanya kerjasama dengan puskesmas dan memberikan pelayanan yang berkualitas itu bukannya perencanaan jangka panjang, Itu masuk ke identifikasi contoh, Dok, nggak? contoh ya. Udah, betul. Nomor 1. Mungkin ada tambahan ke kualitas pelayanannya seperti menyediakan waktu untuk setiap pasien yang maksudnya agar pelayanannya tetap berjalan optimal gitu. Maksudnya menyediakan waktu yang cukup untuk setiap pasien agar pelayanannya maksimal. Menyediakan waktu yang cukup untuk setiap pasien agar pelayanannya tetap optimal. Dok, itu hanya ditinjau pada sisi profesionalisme atau perlu dibagi profesionalisme, mawas diri, pengambilan keputusan bersama, atau seluruhnya kita masukkan dalam kelompok profesional? Satu ini contoh aja. Perlu nggak Kemudian dibagi profesionalisme, mawas diri, pengambilan nanti sama keputusan, pengambilan keputusan. Ya, yang 3 tadi ya. ya, atau dijadi kelompok satu aja semua profesionalisme? Iya, kalau yang ini dijadikan satu aja dulu. Ada tambahan tuh dok, untuk apotek ya, mungkin ada obat dispensing dong untuk resepan di klinik itu dah. Ya, dispensing. Ini kok disuruh left break room ya? Iya, kok disuruh lift gimana nih? Disuruh balik ya ke room besar. Maksudnya gimana nih? Bentar, saya tanya dulu ya. Klik batal aja mungkin ya. Karena belum selesai kan. Mungkin karena jadwal kita sampai jam 3, dokter, untuk diskusinya. Iya. Halo, Dokter Indah. Bapak masuk semua. Balik lagi deh. Iya, maaf ya. Balik lagi ya. Yes, sudah selesai ya. Ini project kali ini. Berarti saya Ada kendala teknis kata Wasista. Yang lain belum masuk lagi ya, Dokter Rahma. Baru berdua. Udah dok, Udah udah rame. 9 orang dok. 9, berarti 2 Oh, lagi. udah ya. Udah 9 dok. Baik, kita lanjutkan. Masih ada lagi. Izin dok menambahkan, di sini kan dok dikatakan bahwa klinik dokter Bunga rame. Berarti kan dokter Bunga ini kalau kita lihat kliniknya rame, mungkin dia bersikap ramah sama pasien sehingga pasien nyaman sama dokter Bunga. Iya, boleh. Karena Dokter Bunga memberi ini juga ya, keringanan biaya ya. Pasti orangnya ramah. Kalau kita buat bersikap gimana? Ramah sama Ramah dan empati itu tadi mungkin ya, ya. digabungkan ya. Bisa digabungkan di situ itu